Yes. Video kali ini saya pengen ngebahas ya seputar kejadian yang baru banget terjadi. Jadi kejadiannya itu sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin saya rada telat nginformasiin, cuman kalau ngelihat kronologinya itu lumayan miris. Kenapa? Dari info yang beredar, ada sebuah senta di Jepang atau kayak gakko sementara gitu ya, gakko buat anak-anak Jisuse yang baru datang dari Indonesia, Vietnam dan lain sebagainya. Sebelum kita dilepas ke perusahaan itu, kita biasanya dimasukin ke namanya senta atau gakko ya, gakko selama 1 bulan. Nah, kejadiannya adalah gakko tersebut terbakar dan penyebabnya ini udah fix ya, maksudnya udah dari mana-mana gitu. Penyebabnya adalah orang Indonesia yang baru datang, tidak mentaati peraturan, yang harusnya di Senta itu benar-benar buat belajar, buat menyesuaikan diri dengan lingkungan di Jepang, buat menyesuaikan diri dengan bahasa, budaya dan lain sebagainya gitu ya. Malah melakukan hal-hal atau tindakan yang menurut saya konyol gitu. Konyolnya kenapa? Mungkin ya pada umumnya itu adalah sebuah hal yang biasa bagi orang dewasa ya, mabuk dan lain sebagainya gitu. Cuman konyolnya gitu, baru nyampe Jepang udah sok-sokan kayak mabuk dan lain sebagainya. Terus kronologinya itu mabuk sampai pagi, ketika jam 3 malam, jam 3 pagi, yang bersangkutan ini lapar katanya. Terus masak mie tuh dengan posisi mabuk, dengan kondisi mabuk gitu. Cuman sialnya ya, apesnya gitu, setelah nyalain kompor dia kembali ke kamar dan tidur. Kompor nyala selama dia tidur, dan perlahan dari nyala api tersebut tuh membesar ke semua ruangan. Saking paniknya mungkin semua orang yang di dalam itu bukannya nyari apart, atau mungkin emang kondisi api udah membesar, pergi keluar kabur gitu ya, dan membiarkan api nyala. Ya memang pada dasarnya ketika ada kebakaran kayak gitu memang kita harus kabur dan menyelamatkan diri gitu ya. Boom, 1 senta kebakar. Penyebabnya adalah orang Indonesia yang mabuk. Dari kejadian ini, info yang beredarnya itu yang bersangkutan atau orang Indonesia yang ada di situ, entah itu dikalkulasikan semua orang yang satu angkatan itu atau satu orang doang ya yang didenda. Katanya sih didenda sekitar 800 juta gitu, kurang lebihnya. Bayangin aja, 800 juta itu kalau kita dikalkulasikan magang selama 5 tahun, misal 800 juta, 1 bulan katakanlah kita gajian 20 juta, buat makan kita 5 juta, bayar denda itu 1 bulan 10 juta misal. Ya, kita selama 5 tahun dapat apa gitu, dan itu pun gak bakal ketutup selama 5 tahun kalau 1 bulan 10 juta. Cuman kalau itu artinya 800 juta itu semua anak satu angkatan ya mungkin ketutup ya. Cuman kalau satu orang itu gak bakal ketutup. Dari hal ini saya pengen sampaikan bahwa lebih baiknya gitu ya, baru nyampe Jepang ataupun yang udah di Jepang, mending kurangilah sikap-sikap yang menurut kalian juga pasti punya pikiran bahwa itu tuh nggak penting gitu. Jangan bersikap bodoh gitu ya, karena kita namanya tinggal di tempat orang, di negara orang, mungkin banyak hal yang kita tidak tahu gitu. Contohnya kayak rumah di Jepang kan semua strukturnya itu kan dari kayu kan. Ketika satu ruangan kebakar ya semua bakal kebakar gitu. Beda dengan di Indonesia yang pakai strukturnya tembok. Cuman tembok sekalipun kalau kebakar ya bakal kebakar gitu, karena pasti ada struktur kayunya gitu. Ada kombinasi kayunya, entah di pintu, entah di atap dan lain sebagainya. Cuman kalau di Jepang nih kayak tembok ini aja, ini kan lapisan dalamnya itu kan kayu. Penyekat dengan ruangan sebelah juga kayu. Bagian lantai juga kayu. Beda di Indonesia pakainya keramik kan. Itu bakal cepet banget hangus gitu. Nah, pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan di LPK, lebih baiknya kalian tuh lebih hati-hati.
Mungkin di LPK tuh jangan pernah deh ngerasa bahwa saya udah selesai di LPK, bahwa saya udah menguasai bahasa Jepang, saya udah menguasai budaya Jepang. Enggak sama sekali. Saya yang udah hampir 7 tahun, bahkan hampir 7 tahun aja, bahkan masih banyak hal-hal yang saya nggak ngerti, saya nggak paham gitu tentang budaya orang Jepang, tentang lingkungan di Jepang. Bukan saya kudet, cuman karena memang pada dasarnya orang asing adalah orang asing gitu, nggak bakal semuanya 100% menguasai, apalagi kalian yang baru datang, baru nyampe ke Jepang. Bayangin, belum kerja udah didenda 800 juta, mau meninggalin ya, kita juga, nama kita, orang tua kita juga bersangkutan tuh di kontrak, di imigrasi dan lain sebagainya. Seumpamanya kabur sekalipun itu tetap dicari nyampe Indonesia, karena itu udah tindakan kriminal gitu ya. Ya mungkin hal-hal yang kayak gini nih yang kedepannya bakal jadi bumerang sendiri bagi kita orang Indonesia gitu. Intinya harus hati-hati. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa nanti bakal kayak gini kayak gitu, enggak, saya enggak bakal tahu bakal kayak gimana ke depan. Cuman ya sebaiknya gitu ya, buat yang belum berangkat ataupun baru datang, mending hati-hatilah gitu. Buat kita semua lah intinya. Saya juga, saya pribadi juga harus lebih hati-hati lagi, karena ya nggak tahu ya, namanya musibah dimanapun juga pasti ada gitu. Cuman ya kalau kitanya hati-hati, kitanya disiplin, ya mungkin bisa meminimalisir gitu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Mungkin itu saja sih sharing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi belajar, yang masih di Indonesia, yang dapet job dan belum dapet job. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad cabut. Peace.